Universitas Islam Negeri Sumatera Utara adalah sebuah perguruan tinggi negeri yang terletak di Medan, Sumatera Utara. Ini adalah di sekitar UIN Sumatera Utara terdapat gedung Central Administration Building. Kampus ini juga memiliki masjid yang berwarna hijau dan sangat terlihat elegan. Kita memasuki sekitaran Fakultas Kesehatan Masyarakat yang bersimbol dengan warna ungu. Di lantai 1, Fakultas Kesehatan Masyarakat yang mencakup beberapa tempat yaitu aula dan kantin. Kita masuk ke lantai 2 yang terdapat kelas-kelas dan ruangan penting seperti ruang dekan dan lain-lain. Saya dan teman-teman menduduki kelas IKM 6 di lantai 3. Kelasnya sangat bersih dan sangat nyaman. Buya, izin bertanya, bagaimana pendapat Buya tentang sejarah peradaban Islam? Khususnya di Fakultas Kesehatan Masyarakat UIN. Oke, sejarah peradaban Islam pada saat sekarang ini merupakan sangat penting bagi kalian memahami dan mempelajarinya. Kenapa? Karena kita harus mengetahui tentang perkembangan peradaban Islam dari satu waktu ke waktu yang lain. Dari sejak Islam tadi berkembang sampai dengan hari ini. Dan di dalam perkembangan Islam terjadi 3 masa periode, yaitu yang pertama, sejarah peradaban Islam di dunia klasik. Itu ya yang dibawa oleh para pedagang-pedagang Gujarat ataupun para pedagang-pedagang Arab yang berniaga mengembangkan ajaran Islam. Yang kedua, Islam secara abad pertengahan yang dibawa oleh para wali, ada kan? Yang dibawa oleh para ulama. Yang ketiga adalah Islam secara modernisasi. Inilah saat sekarang ini. Bagaimana perkembangan Islam? Makanya saya menyuruh Anda semua untuk terjun ke lapangan, mengetahui tentang peradaban Islam khususnya di kota Medan. Salah satunya ada di Masjid Raya, Istana Maimun, terus Masjid Raya Al-Osmani, Masjid Bengkok yang ada di Kesawan, terus makam Datuk Kota Bangun yang merupakan pendiri Islam di Kota Bangun, daerah dekat Veteran atau Marelan. Salah satu muridnya adalah Guru Patimpus. Guru Patimpus masuk Islam karena Datuk Bangun. Itu harus Anda pahami sejarahnya. Apa punya lagi manfaat daripada kami mempelajari sejarah peradaban Islam ini? Membangun masa depan Anda agar jauh lebih baik lagi. Karena Islam ini terus berkembang. Kita ini kan sudah tua-tua nanti ke depannya. Kalau enggak dari kita, siapa lagi yang akan membentuk peradaban Islam tersebut? Tugas-tugasmu harus kamu kerjakan sebaik mungkin supaya kamu tahu dan paham tentang peradaban Islam khususnya di kota Medan. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sudah bersama Bapak Wakil Dekan 1, yaitu Bapak Dr. Hasan Effendi Samosir, SAGM, Pak. Ya. Nah, di sini saya ingin bertanya nih Pak kepada Bapak, bagaimana sih Pak pandangan Bapak atau menurut Bapak terkait sejarah peradaban Islam di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, khususnya di Fakultas Kesehatan Masyarakat, Pak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan sejarah peradaban Islam ya di UIN Sumatera Utara, memang kita ini kan UIN ini dulu dari IAIN ya. IAIN itu adalah Institut Agama Islam Negeri. Selanjutnya bermetamorfosis atau melakukan perubahan menjadi universitas. Kalau yang namanya institut itu kan dia satu disiplin ilmu saja, yaitu ilmu agama. Makanya ada Fakultas Dakwah, Tarbiyah, Syariah, Usuluddin. Lalu kemudian di masa almarhum Nur Ahmad Fadil berubah menjadi UIN, Universitas Islam Negeri, di mana dia mendirikan 4 fakultas umum ya, namanya Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kemudian Fakultas Saintek, kemudian Fakultas Ilmu Sosial, dan kita ini Fakultas Kesehatan Masyarakat. Nah, terkait dengan kita Fakultas Kesehatan Masyarakat, tapi kita punya visi misi kan dia berbasis masyarakat pesisir berdasarkan nilai-nilai keislaman. Jadi distingsi kita itu keislaman.
Nah karena itu kita tidak bisa dipisahkan dari sejarah Islam itu sendiri, peradaban Islam itu sendiri. Nah yang kedua, bahwa memang mata kuliah sejarah peradaban Islam ini dikaji di IAIN, termasuk di FKM ini kita mengambil dalam aspek ini yang berhubungan dengan kesehatan. Misalnya kan sejarah kesehatan dalam Islam, pengobatan dalam Islam, bahkan dokter pertama di dunia ini kan adalah Ibnu Sina, dan itu dokter yang dia dari ilmuwan cendekiawan Islam. Berarti kan kita sudah sangat tinggi peradabannya. Nah yang kedua yang perlu kita ambil di sini dalam peradaban ini ada namanya teori spiral. Teori spiral itu berputar dia, kata Malik bin Nabi, Islam itu pernah jaya 700 tahun. Jadi dari zaman Nabi sampai dengan zaman Khalifah Turki Utsmani. Nah 700 tahun lagi itu, 700 tahun kedua, Islam itu mundur, yang disebut dengan The Dark Age, masa kegelapan. Sedangkan di awal itu masa keemasan. Nah 700 tahun berarti 1400 tahun atau 14 abad. Nah sekarang abad ke-15 sejarahnya kebangkitan kembali. Dan UIN Sumatera Utara termasuk bahagian daripada sejarah kebangkitan Islam itu sendiri. Jadi bagaimana sebenarnya Islam ini sudah sangat maju peradabannya dulu. Nah, itu yang perlu kita lihat. Jadi karena itu kita ini tidak boleh dilepaskan dari konteks sejarah peradaban Islam itu sendiri, karena memang UIN ini dalam rangka mewujudkan kemajuan Islam dan peradaban Islam itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dari Fakultas Kesehatan Masyarakat kelas IKM 6 dari kelompok 7 dan mata kuliah SPI. Nah sekarang kami berada di Makam Kota Datuk Bangun. Datuk Kota Bangun adalah seorang tokoh yang diperkirakan berasal dari Minangkabau dan dikenal sebagai salah satu ulama yang berperan dalam menyebar ajaran Islam di daerah Medan dan sekitarnya. Kisah Datuk Kota Bangun memang tidak bisa dilepaskan dari perjalanan dakwahnya yang melibatkan murid-murid setia. Salah satunya adalah seorang murid yang terkenal bernama Patimpus. Dalam sejarah lokal, Patimpus dikenal sebagai seorang murid yang sangat setia kepada Datuk Kota Bangun, dan cerita mereka menjadi bagian penting dalam tradisi lisan masyarakat. Makam Datuk Kota Bangun dan cerita tentang Patimpus menjadi simbol hubungan kuat antara guru dan murid, serta pengabdian dalam menyebar ajaran Islam. Hingga kini, makam tersebut tidak hanya menjadi tempat ziarah, tetapi juga sebagai pengingat akan pentingnya perjuangan dakwah dan dedikasi yang diberikan oleh para ulama dan murid-murid mereka dalam menyebar Islam. Makam tersebut masih sering dikunjungi oleh masyarakat untuk berziarah dan mendoakan arwah Datuk Kota Bangun sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasanya. Makam Datuk Kota Bangun adalah salah satu tempat keramat yang berada di Gang Keluarga 2, Kelurahan Kota Bangun, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan. Makam ini disebut sebagai tempat peristirahatan seorang penyebar agama Islam di kota Medan yang bernama Syekh Syahid Muhammad Ibnu At-Tahir Al-Jufri, yang merupakan objek cagar budaya dan tertera nama Kepala Dinas Kebudayaan Kota Medan di masa itu. Makam ini memiliki warna yang berpaduan hijau dan juga kuning. Makam yang berbentuk persegi panjang itu pun terlihat dipenuhi oleh bebatuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Fakultas Kesehatan. Di sini kami untuk tugas SPI. Kami ingin mewawancarai Ibu, apa yang Ibu tahu tentang makam Datuk Kota Bangun? Bisa Ibu ceritakan sedikit? Yang Ibu tahu lah cerita turun-temurun dari nenek-nenek kami lah ya. Tapi cerita itu yang tak benar tangganya itu memang alam. Menurut cerita dari nenek kami dulu, ceritanya adalah musafir.
dari pinggir gunung. Musafir itu berjalan kaki menuju ke Tanah Deli. Sampai di perjalanan bekal mereka habis. Habislah bekal mereka, menuju kemari tuh nggak makan, nggak minum berhari-hari. Sampailah ke pinggiran Tanah Deli sini, mereka bertemulah dengan Datuk ini. Kan saling bertemu, keduanya kan tidak saling mengetahui dan tidak saling berkenal. Jadi datanglah musafir ini memintalah sama Datuk itu, minta air kelapa, minta kelapa. Oh, kami musafir yang dari pinggir gunung, kami berkelana berjalan kaki menuju Tanah Deli itu di pertengahan yang kami kehabisan bekal. Kalau dengan Datuk kasihan, tolonglah kami kasih tuh air kelapa itu satu jajah. Kata Datuk itu bilang, boleh ku kasih kelapa tapi cuma satu, jangan satu jajah. Jadi yang tiga nih bilang mana mungkin cukup satu tuh, sementara kami bertiga dan berhari-hari tidak makan dan minum. Boleh aku turunkan satu jajah, tapi ada syaratnya. Apa tuh syaratnya? Apabila tidak habis kelapa satu, naikkanlah kelapa itu ke atas lagi. Karena musafir ini dah lapar dan haus tanpa ada memikir panjang, dia langsung bilang, iya kami kalau nggak habis nanti kami naikkan. Dan Datuk pulang. Karena gini, mereka nggak kenal Datuk ini kan bangsawan. Jadi berikanlah kelapa itu. Ubahlah kelapa itu satu. Minum, minumkan satu, satu. Air kelapa itu taruhlah ke bawah. Sampai di bawah tanah kelapa itu berisi aja. Minum lagi, airnya nggak habis-habis sampai untuk kenyang. Akhirnya menyerah orang itu. Datuk, kalau kayak ginilah ceritanya Datuk. Kami minta ampun lah kepada Datuk. Mana mungkin kelapa yang udah turun bisa naik lagi. Jadi kata Datuk itu ya sesuai dengan janji pun kayak mana ya. Enggak lah kami sanggup di Datuk. Jadi datanglah Datuk itu, diginikannya aja tangannya, katanya kelapa itu digini, naiklah kelapa itu ke atas. Jadi datanglah musafir yang tiga ini, Datuklah bilang, kalau kayak ginilah hebatnya ilmu kanuragan Datuk. Kami minta ampunlah kepada Datuk dan kami minta izin. Kami mau ikut keyakinan Datuk. Tapi sebelum kami ikut keyakinan Datuk, izinkanlah kami pulang ke kampung halaman kami untuk memberi, maksudnya mau minta izin kepada keluarganya. Nah, rupanya sampailah mereka pulang dari minggu ke minggu, kami bulan tahun ke tahun nggak pulang, nggak kunjung datang. Supaya kami nggak kunjung datang kayak gitu, salah satu di antara orang ketiga karena udah ada janji sakit ayah satu orang. Sakit dulu kan nggak ada dokter, nggak ada semua itu, hanya yang ada kan tabib ataupun ustaz. Jadi udah berobat ke tabib nggak sembuh, akhirnya jumpa sama ustaz. Kata ustaz itu bilang, ini bukanlah ada penyakit di badan kalian, yang ada hanya penagihan janji. Coba kalian ingat, ada nggak kalian yang berjanji? Barulah mereka ingat, kami ada janji di Tanah Deli, ingin pindah keyakinan. Kalau kayak gitu laksanakanlah penagihan janji kalian sebelum ada kejadian yang nggak ada. Pulanglah orang sudah langsung lagi jalan kaki lagi kemari. Rupanya sampai kemari, Datuk ini udah berwafat, udah ukurannya jadinya. Itulah katanya, dibilangnya yang orang kami itu kan dari utara timur kan marganya bangun. Itulah katanya, tuh bangun tuh bangun tuh gitu. Mana mungkin yang udah meninggal bisa bangun lagi. Itulah makanya asal usul makam memang makam Datuk Kota Bangun. Kota itu kan maksudnya dulu dibilang orang yang musafir itu Kota Bangun, kampung marga Bangun, itulah. Tapi udah tingginya zaman, nggak tersebut lagi lah kota, jadi Kota Bangun.
Itulah yang kami dengar cerita-ceritanya.